Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhil kiram wa bil khusus Kiai Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahikina wa munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Tulasah Nur Yakin Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan alangkah istimewanya, silakan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, siapakah sahabat Rasul yang berasal dari Iran dan mempunyai pemikiran yang cerdas sehingga musuh umat Islam itu kalah, dan apa hadisnya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Muncul pertanyaan yang paling istimewa, yaitu mengenai siapakah sahabatun Nabi yang aslinya dari Persia atau Iran, yang memiliki kecerdasan luar biasa, dan apa hadis yang mengatakan bahwa negara Iran, negara Persia, atau negara yang sekarang melawan Amerika dan Israel, hadisnya, keistimewaannya, hadisnya apa? Hadis yang menerangkan keistimewaan negara Persia atau negara Iran. Jawabannya, sahabat yang dari Iran atau Persia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Beliau asli dari Iran. Beliau dari Selat Hormuz, atau yang sekarang dikenal dengan Laut Hormuz. Salman Al-Farisi sesuai dalam catatan sejarah
yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, mengatakan sahabat Salman Al-Farisi asli dari Iran, dan pada waktu terjadi peperangan antara Islam melawan non-Muslim Mekah, yaitu Ghazwatul Khandaq atau perang Khalid, atau nama lain perang Ahzab. Salman Al-Farisi mengusulkan Nabi Muhammad supaya membuat parit atau menutupi jalan, menutup jalan supaya pasukan non-Muslim tidak bisa masuk ke Madinah. Inilah kecerdasan pasukan Persia, Iran. Inilah sahabat Nabi yang memiliki kecerdasan luar biasa, yaitu supaya non-Muslim pasukan musuh tidak bisa masuk ke Madinah. Jalan raya ditutup dengan cara dibuat parit atau dilubangi, yang intinya, yang tujuannya adalah pasukan musuh yang jumlahnya 10.000 tidak mungkin bisa masuk Madinah. Sama dengan zaman sekarang, Laut Hormuz ditutup supaya pasukan Israel maupun Amerika tidak bisa langsung masuk ke dalam Iran atau Persia. Dalam catatan sejarah mengenai Ghazwatul Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, ayat suci Al-Quran mengatakan, wa misdaqu dzalik
وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ini ayat mengenai perang. Ini ayat mengenai sesuatu akhir atau sesuatu hendak. Dalam surah Syahrul Yasin, sesuatu hendak utawi masalahkan peperangan hendak. Sesuatu lafaz sesuatu masdar sesuatu lafaz bila nakis rusyawa. Muncul pertanyaan bila nakis nazaman Aisyah Syafiyahnya mana? Jawabannya wasalisul anwa'i malaman uhir wasami bina isil nama mu'il. Itu nazaman bina nakis. Rusya aslu syawa tuliskan al-wawu al-izwan litahawiyya wal-sitahi ma qablana sosyo Rusya. Ulikat dan ganti apa al-wawu al-izwan ing alif wawu diganti alif sesuai dengan nazam al-siyah min wawin awliya'in bidawaikan usul alaih yukdirka kafatan bisuya al-fadir ba'da fatshin wawu diganti alif wawu yang berharokat jatuh setelah alif. Rusya yamsyu asluhu yasluhu ala wasmi yaqulu sa'ala yaqulu. Bab 2 Suara yaqulu fa'alan wa mas'alan bahwa fa'ilan wa kana
yas'alun Rusya Yausyu aslum Yausyu Lafaz Yausyu asalnya adalah Yausyu lalu terkena itlal ustinat al-wawu listisqalil jamai ustinat dan sukun apa al-wawu listisqalil jamai karena milang-milang akwate lembah itlal semacam ini alfiahnya yaitu wawawan wawu syukur ini terkena wawaman ini terkena naduman alfiah ustinat sa'amrin al-mujri'in yasyu aslu yasyu ustinat ilwawu listisqalil jabah lalu pada tahun 5 Hijriah Bersanati al-Hamisah pada tahun 5 Hijriah terjadi kekalahan Ghazwatul Khandaq waktu sama lalu nama lain adalah Ghazwatul Ahzab seperti surat Ahzab yaitu ayat yang menjelaskan mengenai peperangan Ahzab yaitu Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan wahai umat Islam
bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendatangkan, telah mengijabahi, mengabulkan doa kalian pada waktu umat Islam mengalami penderitaan, kesusahan dalam malam mahsyar. Pasukan non-Muslim jumlahnya 10.000, pasukan Islam jumlahnya hanya 3.000. Waktu itu pasukan non-Muslim yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang dipimpin oleh pimpinan Makkah, datang dengan jumlah yang banyak sekali untuk menghancurkan kota Madinah, untuk menghancurkan umat Islam Madinah. Sehingga Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad segera akan muncul kejahatan, yaitu kelompok non-Muslim yang jumlahnya 10.000 mau menghancurkan Madinah. Allah berfirman, dengan syakar umat Islam selalu menerima kejahatan yang dilakukan oleh non-Muslim, yaitu non-Muslim Makkah datang membawa 10 pasukan, 10.000 pasukan dengan senjata yang lengkap, memakai batu besi untuk menghancurkan Madinah. Maka Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad sesuai ayat Unzila lilladzina zulimu. Lalu pada waktu itu Salman Al-Farisi dari Iran telah masuk Islam.
Imam Ibnu Katsir menceritakan mengenai masuk Islamnya Salman Al-Farisi, sehingga melalui sahabat Salman ini Nabi memuji pada bangsa Romawi, bangsa Persia atau Iran. Rasulullah mengatakan, "Lau kana al-imanu fi'suraya latanawalu ha'ula'il qawm." Seandainya iman ada di lintang suraya, bangsa Iran akan selalu mencari atau berusaha untuk memilikinya atau mencapainya. Ini hadis menunjukkan bahwa Rasulullah memuji bangsa Iran, bangsa Persia yang memiliki keimanan yang kuat, memiliki volume iman yang luar biasa. Lalu mengenai Salman Al-Farisi, Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah atau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 9, beliau mengatakan Salman Farisi sebelum masuk Islam adalah kelompok yang menyembah berhala. Iran pada zaman dahulu menyembah berhala. Imam Ghazali asalnya Iran. Iran orang hebat seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir 470 Hijriah, ada di kota At-Tusi. Tusi itu Iran atau Persia. Dalam ayat suci Al-Quran, bangsa Persia ada dalam ayat Mulidatul Rum. Alif Lam Mim. Mulidatul Rum. Romawi dikalahkan dengan Persia. Banyak sekali ulama-ulama yang dari Persia, salah satunya adalah ulama besar yaitu Salman Al-Farisi, sahabat Nabi dan juga ulama
pada zaman itu Salman Al-Farisi menjadi ulama besar pada zaman Syuhada. Sebelum masuk Islam, Salman Farisi adalah manusia yang selalu oleh ayahnya untuk menyembah api atau agama Majusi menyembah api. Lalu Salman manusia yang cerdas memahami mana mungkin api disembah, mana mungkin Tuhan adalah api. Api mampu dimatikan dengan air. Mana mungkin Tuhan bisa dimatikan. Inilah salah satu kecerdasan Salman Al-Farisi. Lalu ia meninggalkan ayahnya. Waktu itu ayahnya terkenal manusia yang memiliki kekayaan. Lalu Salman Farisi meninggalkan semua kekayaan, lalu berusaha mencari agama yang benar, agama yang betul. Seandainya agama Majusi, api disembah, ini salah. Lalu Salman Al-Farisi menemui pendeta Nasrani, pendeta yang terkenal pada zaman itu. Lalu Salman Al-Farisi meminta untuk belajar masalah agama Nasrani. Wahai pendeta, tolong ajari aku ilmu agama mengenai agama Nasrani. Lalu sang pendeta Nasrani mengajarkan ilmu-ilmu agama Nasrani. 1 tahun, 2 tahun, lalu setelah pendeta ini tua, pendeta ini meninggal. Lalu Salman Al-Farisi yang selalu menjaga pendeta itu, menjadi pelayan pendeta itu, Salman Al-Farisi memahami bahwa pendeta ini adalah manusia jahat. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan kepada jamaahnya, jamaah Nasrani,
Wahai jamaah Nasrani, pendeta ini adalah manusia yang jahat, sebab ia minta sedekah, minta sumbangan dari jamaahnya, lalu hartanya disimpan, tidak diberikan kepada manusia yang membutuhkan. Ternyata dia minta sumbangan pada jamaahnya disimpan untuk pribadi, sehingga Salman Al-Farisi menceritakan pada masyarakat bahwa pendeta ini jelek sekali, meminta uang lalu disimpan untuk kekayaan milik pribadi. Lalu Salman Al-Farisi oleh masyarakat untuk menemui pendeta yang betul-betul pendeta yang tidak mencintai dia. Lalu Salman Al-Farisi menemui pendeta yang nomor 2. Pendeta ini sesuai dengan ajaran Nabi Isa, sesuai dengan ajaran Nabi Isa yang masih murni, belum mengalami perubahan. Sehingga pendeta nomor 2 ini, Salman Al-Farisi, selalu menghormati, selalu melayani, tiap hari, tiap malam. Salman Al-Farisi menjadi pelayan pendeta. Lalu setelah pendetanya mau meninggal, usia sudah tua, Salman Al-Farisi meminta wasiat. Wahai pendeta, tolong wasiat kepadaku, seandainya engkau meninggal, saya menjadi pelayan pendeta siapa? Lalu sang pendeta mengatakan, wahai Farisi, Salman Farisi, engkau menuju pada pendeta yang masih menyembah Allah dengan kitab Injil sesuai ajaran Nabi Isa. Kamu menuju sebuah daerah, lalu sang pendeta memberikan alamat lengkap. Setelah itu pendeta yang kedua meninggal. Lalu Salman Al-Farisi menuju pendeta yang nomor 3,
ternyata pendetanya sesuai dengan wasiat, masih mengamalkan ajaran Nabi Isa sesuai dengan Injil, kitab Injil yang belum mengalami perubahan. Lalu pada waktu mau meninggal pendeta nomor 3 ini, pendeta wasiat kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman Al-Farisi, seandainya saya meninggal, engkau menemui manusia yang menjadi pilihan Allah, manusia yang menjadi Nabi akhir zaman, yaitu Nabi yang memiliki nama Muhammad. Lalu Salman Al-Farisi bertanya, wahai pendeta, Nabi Muhammad rumahnya mana? Lalu apa tanda-tanda kenabian? Lalu sang pendeta mengatakan, wahai Salman Al-Farisi, Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Tanda-tandanya banyak sekali, salah satunya memiliki tanda, yaitu ia tidak mau makan harta saudara, tetapi mau makan harta hadiah. Lalu tanda yang lain, di belakang tubuhnya ada stempel kenabian. Itulah namanya Muhammad, itulah Nabi terakhir sesuai dengan kitab Al-Injil, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nabi banyak sekali. Nabi Adam sampai Nabi Isa, Tuhannya hanya satu, Allah Ta'ala. Nabi Musa, Tuhannya hanya satu, Allah Ta'ala. Ini sesuai ajaran kitab Injil yang belum mengalami perubahan, yang belum dirubah oleh kelompok-kelompok yang tidak mau bertanggung jawab. Sehingga dalam aqidatul awam, Nabi yang jumlahnya banyak sekali, statusnya adalah Nabi, Tuhannya hanya satu, Allah Ta'ala. Adamun idrisunu qanutama Saleh wa Ibrahim Tulu Mutaka Lutan wa
يعود يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذو داود سليمان تدا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم Da'raya dalam kitab Injil mengatakan Nabi Isa adalah Nabi, Nabi Isa adalah utusan Allah, dan Nabi Musa atau nabi yang lain semuanya statusnya adalah nabi, dan Allah Tuhannya hanya satu sesuai dalam surat Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sesuai dalam kitab Injil mengatakan Nabi Isa statusnya adalah nabi. Lalu dalam kitab Injil mengatakan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, tanda-tandanya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, tanda-tandanya adalah ayahnya meninggal. Waktu itu Nabi masih ada dalam kandungan. Tanda-tandanya adalah ibunya meninggal. Nabi Muhammad umur usia 6 tahun. Sehingga pendeta berwasiat pada Salman mengenai Nabi Muhammad. Sesuai dalam ayat suci Al-Quran yang mengatakan siapapun pendetanya seandainya mau membaca kitab Injil atau pendeta Yahudi seandainya
mau membaca kitab Taurat pasti mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dalam ayat Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasrani pasti mengenal Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman sesuai dengan tanda-tanda kenabian, sehingga kelompok Yahudi, pendeta Yahudi pada waktu melakukan peperangan dengan non-Muslim, Nasrani, Yahudi selalu tampil menjadi pasukan pemenang sebab tawasul dengan Nabi Muhammad sesuai dalam keterangan kitab Mafahim atau kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam ayat surat Al-Baqarah. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiruna 'ala alladhina kafaru falamma min qablu yastaftiruna. Ayat ini menjelaskan bahwa kelompok Yahudi sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad muncul, kelompok Yahudi selalu meminta kepada Allah supaya mendatangkan Nabi akhir zaman. Lalu Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Al-Ummi sesuai dalam tawasul yang ada dalam Yahudi. Allahumma ftah alaina wansurna min Nabi Al-Ummi sesuai dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Yahudi selalu tawasul menggunakan nama Nabi Muhammad, yaitu lafaz Allahumma ftah alaina wansurna bin Nabi
al-ummi. Wahai Tuhanku, semoga Yahudi menang dengan tawasul Nabi Muhammad al-ummi, sehingga Yahudi maupun Nasrani pastilah mengenal siapa Nabi Muhammad. Lalu setelah itu Salman Al-Farisi menuju Madinah. Lalu Salman Al-Farisi sebelum menuju Madinah, Salman Al-Farisi mencari uang halal, bekerja, lalu memiliki sapi, memiliki unta, tujuannya untuk supaya bisa ke Madinah. Lalu Salman Al-Farisi pada waktu ada rombongan, ada kelompok Yahudi mau menuju Madinah, Salman Al-Farisi meminta kepada pimpinan kelompok supaya Salman Farisi boleh ikut dengan rombongan kelompok Yahudi yang mau ke Madinah. Lalu kelompok Yahudi memiliki kebiasaan jahat, yaitu Salman Farisi ternyata ditipu. Salman Farisi yang meminta supaya boleh ikut rombongan menuju Madinah ternyata ditipu oleh Yahudi. Yahudi selalu menipu manusia. Yahudi memiliki kejelekan, berbohong. Salman Farisi yang semula perjanjiannya minta diantar ke Madinah oleh kelompok Yahudi, Salman Farisi dijual. Salman Farisi oleh Yahudi dijual sebagai status budak. Salman Farisi akhirnya menjadi budak yang semula memiliki tujuan untuk menemui Nabi Muhammad dalam perjalanan. Allah memberikan cobaan, bertemu dengan Yahudi. Lalu Yahudi menjual Salman Farisi. Lalu Salman Farisi oleh manusia lain dibeli, dan ternyata yang membeli rumahnya Madinah.
Inilah salah satu agenda Allah, sunnatullah. Allah mengantarkan Salman Al-Farisi menuju Madinah walaupun ia menjadi budak atau hamba sahaya. Lalu setelah Salman Al-Farisi sampai di Madinah, pada suatu saat ia membawa makanan lalu menemui Nabi Muhammad. Lalu setelah menemui, Salman Farisi memberikan makanan. Wahai Nabiullah, ini makanan sedekah dari saya. Rasulullah menolak. Dengan adanya Rasulullah menolak, tidak mau makan, Salman Farisi mulai memahami ini sesuai wasiat pendeta bahwa Rasulullah memiliki tanda-tanda kenabian, salah satunya tidak mau makan karena sedekah. Ini adalah langkah pertama Salman Al-Farisi untuk mengetahui apakah Nabi Muhammad betul-betul Nabi atau bukan. Ternyata pada waktu Nabi Muhammad diberi makanan atas nama sedekah, Nabi Muhammad menolak. Lalu Salman Farisi pada esok harinya menemui Rasulullah membawa makanan. Lalu Salman Farisi mengatakan, wahai Nabiullah, ini ada sedikit makanan. Ini hadiah dari saya. Rasulullah mau memakannya, menerimanya. Ini sesuai wasiat pendeta yang mengatakan pada Salman Al-Farisi tanda-tanda kenabian, salah satunya tidak mau makan harta sedekah, tapi seandainya atas nama hadiah, Rasulullah menerima. Lalu pada suatu hari Salman Farisi datang menemui Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah sedang mau'izah, memberikan pelajaran pada sahabat. Lalu Salman Al-Farisi memilih tempat
yang posisinya ada di belakang Nabi. Salman Al-Farisi ingin melihat tanda kenabian yang menempel pada belakang Nabi Muhammad. Lalu Salman Al-Farisi memilih tempat di belakang Nabi. Lalu Nabi Muhammad memahami. Nabi Muhammad mendapat ilham, wahai Nabi Muhammad, ada manusia ingin melihat tanda-tanda kenabian yang ada di dunia, supaya manusia itu yakin. Silahkan diperlihatkan, ditampakkan. Lalu Rasulullah sengaja membuka selendangnya, lalu nampak tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad, sehingga Salman Al-Farisi pada saat itu langsung mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, wahai fulan, siapa namamu? Siapa ayahmu? Dari mana engkau berasal? Salman Al-Farisi menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya berasal dari Persia atau Iran, atau negara yang sekarang sedang melawan Amerika dan Israel. Lalu Nabi Muhammad bertanya, kamu bisa mencari saya? Siapa yang memberikan informasi? Lalu Salman Al-Farisi bercerita mulai awal bertemu dengan Nasrani, pendeta Nasrani, sampai 5 kali. Lalu yang terakhir, supaya Salman Al-Farisi menemui Nabi Muhammad. Pendeta yang nomor 5 wasiat supaya menemui Nabi Muhammad yang merupakan sebagai Nabi akhir zaman. Lalu Salman Al-Farisi bercerita, wahai Nabiullah, saya oleh kelompok Yahudi ditipu, saya dijual menjadi budak. Sekarang status saya adalah budak. Saya tidak bisa bebas mengikuti ajaran agama Islam. Lalu Nabi Muhammad
minta pada Salman Al-Farisi untuk menemui majikannya, syahidnya, supaya membebaskan. Lalu Salman menemui syahidnya atau majikannya. Wahai tuanku, tolong bebaskan saya. Lalu tuannya, majikannya adalah Yahudi. Dia mengatakan, saya akan membebaskanmu dengan syarat engkau menanam pohon kurma 300 pohon yang sudah berbuah ditambah emas 10 kilo. Ini adalah permintaan yang mustahil. Minta supaya menanam pohon kurma 300 pohon. Ini jelas memakan waktu yang lama sekali dan mahal. Salman Al-Farisi memiliki emas permata hiasan 10 kilo. Kalau sekarang bisa 20 miliar atau 100 miliar. Salman Al-Farisi mendengar permintaan Yahudi. Ini jelas muhal. Ini jelas tidak mungkin. Lalu Yahudi dalam hatinya mengatakan bahwa persyaratan ini memang jelas tidak mungkin. Tujuan Yahudi adalah supaya Salman Al-Farisi selalu menjadi bujaknya, sehingga persyaratannya jelas muhal. Lalu Salman Al-Farisi menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya telah menemui majikanku, tuanku, yaitu seorang Yahudi, minta supaya saya menanam 300 pohon yang sudah berbuah, lalu meminta perhiasan 10 atau 5 kilo. Rasulullah dengan wibawa, dengan sifat hebat, Rasulullah mengatakan, wahai Salman Al-Farisi, jangan khawatir, Allah Maha Kaya, Allah lah yang Maha Kaya. Lalu Nabi Muhammad
meminta sahabat-sahabat untuk membantu Salman Al-Farisi untuk menanam pohon kurma. Lalu sahabat mulai menanam pohon kurma. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, nanti pada waktu menanam pohon kurma, saya dipanggil. Yang penting kalian membuat lubang menggali tanah dulu, lalu pada saat mau memasukkan bibit kurma, saya dipanggil. Lalu sahabat-sahabat Nabi menuju lokasi, semuanya membawa pacul. Lalu melubangi tanah, lalu setelah memacul, Nabi dipanggil. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah pada waktu mau menanam pohon, berdoa tawadhu meminta kepada Allah, ternyata doanya diijabahi. Pohon itu tiba-tiba langsung besar, lalu langsung keluar buahnya. Ini mukjizat Rasulullah. Lalu setelah mengenai pohon kurma selesai, mengenai membawa perhiasan 10 kilo. Nabi Muhammad memanggil Salman Al-Farisi. Nabi Muhammad mengambil batu kecil. Wahai Salman, berikan kepada Yahudi ini emas jumlahnya, atau kalau ditimbang 10 kilo. Salman Al-Farisi merasa heran, mana mungkin batu kecil ini 10 kilo, mana mungkin batu kecil ini berubah menjadi emas atau perhiasan. Tetapi Salman Al-Farisi melaksanakan perintah Nabi, lalu batu ini dikasihkan kepada Yahudi, tiba-tiba berubah menjadi emas yang ditimbang lebih dari 10 kilo. Ini termasuk mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.